akhirnya sekarang memperluas networkingnya adalah saya dapat pekerjaan yang misalnya dari tanaman gitu kan, misalnya acara tanaman. Oh, karena Yuki ini mewakili, misalnya bisa dibilang misalnya mewakili yang anak-anak sekarang yang tadinya nggak main tanaman jadi main tanaman gitu kan. Karena juga iya, karena ada beberapa teman juga yang misalnya latar belakangnya sama kayak aku yang misalnya traveling atau misalnya anak fashion. Jadi gitu. Iya, karena dia kuliahnya juga sastra. Oh, Kuliahnya sastra. masih iya, masuk ya dari sastra penulis. Iya. Sekarang pindahnya ke tanaman. Iya, ke tanaman. Apa pilih sastra? Sastra. Oke, Son. Coba ceritain yang aku sudah tahu sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya background knowledge kamu pernah ngajar di mana, karena agak eksentrik nih kalau aku tahu dari Son. Oke, jadi saya bisa bilang seumur hidup saya di luar negeri, pindah-pindah. Terus akhirnya aku ambil jurusannya di fashion design. Saya graduate-nya saya di universitas, saya bisa bilang 8 tahun, ganti-ganti terus belajar. Sempat di filmmaking. Terus sekarang aku kalau nge-vlog, edit video tuh ada sedikit background. Jadi fashion design dari luar negeri, pernah di US, di China, pindah balik ke sini. Dan di sini sekarang sebenarnya aku juga ada pegang fashion photo studio, jadi ya combine lah cinta aku dari film, foto dan fashion. Tadi aku cerita di studio itu kan aku sebenarnya adopsi tanaman Monstera deliciosa satu, dan dia membesar dan lama-lama tambah cakep. Terus awal-awal dicacah, kacanya petionnya celup di air, nggak ada apa-apa gitu, nggak keluar akar. Waduh, gimana nih? Cari tahu lah gitu kan. Ternyata perlu ruas, apa itu akar angin. Nah, dari sono dia mulai sering nyacah, nyari tanamannya, belajar gitu. Dia endemiknya, kenapa nyacahnya gini, kenapa rawatnya beda antara spesies gitu. Dari sana kita juga mulai belajar ya, setiap dunia ekosistemnya beda-beda, dan gimana kita mungkin bisa rubahin kondisi rumah kita gitu, kasih dia kondisi yang mirip dari tempat yang dia endemik gitu. Jadi challenge yang bikin saya tertarik sama tanaman, dan justru mungkin karena skill saya sebelumnya yang di filming, fotografi, yang bikin saya ingin storytelling, ingin ekspresi creativity gitu. Kalau sisi fashion sendiri sudah kamu tinggalkan? Sudah tinggalkan. Sudah tidak ada fashion sama sekali ya? Padahal saya baru kepikiran, mungkin kamu kan maksudnya bisa jadi fashion segala macam, bisa konsultasi fashion gitu. Jadi polish fashion. Ngapain sih? Lu ngapain aja fashion? Biarin aja sih, iri aja. Oke, Tia gimana? Dia nyondes, Dia kilo masih kerja, nyondes. tapi dia masih kerja. Iya, aku kerja. Jadi kalau aku backgroundnya itu aku apa jadi auditor keuangan. Berarti finance ya? Background kuliah finance? Iya. Pokoknya ayat penjurnalan lah ya. Sebenarnya lebih ke auditor sih dulu ya. Jadi dulu tuh sih sebenarnya suka tanaman, tahu serius koleksi tanaman tuh sebenarnya tahun 2008. Jadi zamannya dulu Anthurium lagi Booming. booming. Aku tapi fokusnya di aglonema. Kayaknya dari nyokap ya? Karena nyokap juga suka ya? Nah, nyokap Iya. suka, bokap juga suka gitu kan. Nah, cuman beneran serius koleksi sampai ikutan join dulu komunitasnya tuh udah di milis di aku. Dulu tuh aku join tuh di milisnya, terusnya mulai pindah ke Facebook. Jadi tuh aku Rutin ya? ya ikutin dari kaskus. Jadi Saya kaskus. Up, channel ya. ikutin apa ya teknologi perpindahan komunitas ya. Gitu. Iya, dari pet juga dulu ya. Ya, pet ya. dulu juga posting tanaman juga. Jadi tuh gini, dulu tuh waktu aku tahun 2008 itu malu tuh nyoba bilang. Gak mau anak kuliah, anak Jakarta. Itu ya kan? Malu punya hobi tanaman tuh hobi ibu gitu kan. Kayak belum hype banget gitu ya, ini mama gitu. Itu kan Mama bukan banget. hobi yang lagi untuk anak-anak seumuran 20 tahunan gitu kan. Untuk saat itu ya, nggak kayak sekarang. Terus waktu itu tuh komunitas selalu yang aku rasain ya. Sering ada kopdar itu apa sih? Kopi darah. Ya, kamu rendezvous. Kalau misalnya bilang Jadi dulu rendezvous. aku itu kayak anak bawang. Jadi kayak misalnya kan biasanya prenshop. Terus aku bawa tanaman nih, cuman tuh aku gak dikasih dan tukeran sama kamu. Udah ya udah simpan aja punya kamunya gitu. Karena kasihan kali anak bawang ya. Itu banyak orang-orang yang kasihan tuh sering dikasih kayak gitu. Terus
mulai kerja waktu itu lulus kuliah mulai kerja, auditor tuh sibuk banget kan, kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu. Jadi sempat hobinya tuh tertunda, makanya akhirnya nggak lulus lah, tanamannya beberapa dikasih ke mama gitu. Terus mulai lagi itu waktu 2017 aku mulai pindah ke rumah sendiri ceritanya. Jadi aku pengen mewujudkan impian-impian aku yang tertunda dulu waktu aku masih kuliah ya kan. Punya rumah sendiri, punya lahan sendiri, pengen ngisi apa gitu, gue terserah gue gitu kan. Jadi mulai belanja-belanja tuh. Terus karena emang dari dulu tuh aglonema kan identiknya sama tanaman berwarna, warna-warni kan. Jadi emang dari awal tuh aku fokusnya emang udah ke varigata aja udah. Jadi justru hijauan tuh ya bisa dibilang aku terinfluence sama yang aku asli atau mau Chandra gitu. Kalau dijual, tapi kalau dari dulu tuh kayaknya udah varigata banget deh. Jadi kayak kalau di Warna ya. iya, jadi ini varigata kita tuh ya banget. Aku banget. Cocok banget, sesuai. Dulu aku namanya apa? Heng-heng, masih zaman Iya, heng-heng. Mohon maaf, saya kurang hafal kalau aglonema. Dona Carmen. Kalau Tahu lihat yang baru itu cuma bisa dulu apa udah. gitu kan. Atau kalau lihat Moonlight, ya Allah, semoga nanti bisa aku kesampean beli Moonlight itu 10 tahun kemudian tau nggak? 2018. Nabung berapa lama Bu itu? Ya kan Moonlight 300 ribu, dulu kan dulu Ya Allah, ratusan. ya gitu. Jadi itu dulu beberapa 817 juta. list aku tuh baru bisa dipenuhi 10 tahun kemudian. Wow. Gitu ya. Terus akhirnya Moonlight. ya terus aku sibuk kan punya rumah sendiri, mulai tuh ngumpulin tanaman, kenal Monstera variegata apa, terus memang obses banget ya sama yang namanya Monstera. Jadi Gue ingat, so gue tahu di rumah lu mau farmers tinggi apa tahu ayam gambreng. ya gitu. Terus nah yang kenapa aku akhirnya bikin platform YouTube gitu ya, karena aku tuh gitu loh, aku melihat perubahan siklus dari lilis, ke Facebook, ke kaskus, kayak gitu kan. Terus sekarang kita ada di zaman Instagram. Waktu itu Instagram itu belum banyak yang mulai Si profilnya picture apa? Ikonnya foto doang gitu ya. ya, jadi makanya aku ngerasa Instagram is the next big thing gitu ya. Jadi aku mulai posting tanaman di Instagram. Jadi lebih kayak cuman ya porsinya 50-50 lah ya, kehidupan pribadi sama. Berarti emang tidak ada akun IG lain, hanya ininya ada Instagram. Satu. Terus berkembang Instagram, awalnya kan aku Instagram komersial lah ya 3.000 gitu. 3.000 juga harus pakai giveaway dulu cuy. Maksudnya kayak giveaway giveaway gitu kan. Sampai akhirnya 10.000 gitu kan. Terus aku mulai mikir, nextnya apa ya? Iya. Nextnya, karena aku mulai waktu itu merasa kewalahan untuk balas di DM Instagram. Karena Instagram kan sifatnya kan personal ya, maksudnya dia kan Yes, dari one-on-one. Aku merasa aku nggak akan bisa gede kalau aku, maksudnya nggak akan bisa, kita tuh nggak bakalan bisa gede kalau misalnya kita one-on-one conversation gitu. Jadi aku pikir harus ada platform yang lebih besar daripada Instagram yang bisa mendokumentasikan hal-hal tersebut, misalnya kayak diskusi. kalau di Tanya story jawab. atau di feed hilang lah Iya. bawah gitu kan. Jadi aku kepikiran untuk bikin Itu di tahun berapa Channel. nih? Tahun berapa? awal kepikiran itu sebenarnya tahun 2020 awal ya. Cuman males waktu itu udah beli kamera. Nah, 2020 Februari itu aku ke Thailand. Tadinya rencananya aku pengen bikin vlog pertama kali di Thailand. Jadi lagi belanja di Kapucat gitu kan. Terus sama suamiku. Tapi aku bener-bener gak fokus tuh nge-vlog. Akhirnya gak ada vlog sama sekali karena aku sibuk Karena udah kerja. sibuk jajan. Aja. Karena Jatuh-jatuh. Februari nggak jadi bikin vlog. Sampai akhirnya gini, aku di DM sama Mas Sigit Durian Traveler. Dia tiba-tiba tertarik tuh pengen review apa koleksi aku. Iya. Jadi dia waktu itu nge-vlog datang ke rumah. Sigit, Jadi iya. pertama kali aku punya vlog itu bukan di aku, tapi vlog Oh, masih gitu dari Thailand. ya nge-vlog lah di depan Mas Sigit. Nah, cuman waktu itu Mas Sigit menurut aku ya, karena dia kan fokusnya sebenarnya di buah ya, buah, apa tanaman buah gitu. Jadi dia menggali-galinya tuh lebih kayak kepo-kepo, ini apa sih, apa gimana gitu. Ini namanya apa gitu kan. Terus
udah nih, kayaknya YouTube tanaman harus serius deh, cuman harus juga loh kan. Sebenarnya trigger aku bikin YouTube tuh karena health. Wah, jadi kalian saling relate ya. Keren. Karena gini, aku ketawa terus ternyata YouTube-nya Mas Sigit itu view-nya tuh banyak gitu yang pas episode 1 ya. Nontonnya. Pas aku tanaman. ya gitu kan. Terus oke, terus tiba-tiba Shan kita janjian nih kan waktu itu ya, janjian mau ke tempatnya Om Han. Sering ngobrol di DM kan Instagram. Shan ya udah kita ketemuan ya di tempat Om Han. Shan bilang, tapi aku sambil nge-vlog ya, boleh ya? Dia bilang gitu. Oh boleh. Terus aku ngomong sama suami aku, jangan sampai aku 2 kali masuk vlog orang tapi aku nggak jadi. Jadi aku agak-agak kayak ter-trigger. Akhirnya dia bawa kamera, aku juga bawa kamera. Jadi vlog pertama di Om Han, Son juga nge-vlog. Iya, jadi aku di location tuh ada aku dan aku lagi syuting vlog pertama aku di Om Han. Oh, oke. Gitu. Terus kenapa akhirnya aku pilih nursery tour ya? Mungkin kalau misalnya tahu apa YouTube-nya ya Desira lebih banyak nursery tour. Iya. Karena menurut aku pengen ekspor sih sebenarnya. Karena untuk aku mencapai tahap akhirnya ketemu Om Han itu liku-likunya panjang. Jadi aku pengen orang tuh bisa kenal Om Han gitu. Terus aku kayak bisa sampai ke Om Chandra, kenal Om Chandra tuh harus melalui orang-orang akhirnya bisa kenal Om Chandra. Biasanya kan ya nate, cuma sampai nate, sampai Jo, sampai Agus gitu kan, sampai Om Chandra gitu kan. Akhirnya untuk mencapai aku bisa ke Om Chandra tuh banyak step yang harus ini ya. Sebenarnya nggak semua orang bisa dapet privilege kayak aku menurut aku ya. Iya. Jadi itu kenapa aku pengen sharingnya lebih kayak ini nih orang-orang teman-teman Om Greg apa yang gitu. Memang sering tur ya. 2 tahun kali ya. Planning terus. Start dari awal 2 tahun. Kalau Dari Agustus 2020 kayaknya sekarang terakhir episode 77. ke 78 hari Sekarang 78. Oke, terakhir melihat yang di 77. Nah, nyambung balik lagi ke sini. Kan kalau dia kan ada Riva ya. Mana tadi kayaknya itu sempat lihat. Iya tadi dia. Nah, dia yang apa namanya yang videoin yang shoot segala macam. Tapi ide kreatifnya, pikirannya, lu ya yang ininya ya, inisiatifnya. sebenarnya combine sih, karena menurut gue dia bisa ngasih perspektif orang yang gak gitu suka tanaman untuk nonton vlog. Jadi menurut dia kayaknya ini yang nonton orang-orang yang suka tanaman dulu deh, orang-orang yang setengah-setengah yang baru-baru bosen deh nontonnya. Jadi dia punya pandangan lain biar bisa banyak yang nge-view ya. Jadi lebih kayak biar general, biar bisa dinikmatinya nggak cuma orang-orang itu, tapi bisa narikin orang-orang baru nih yang biar suka gitu. Betul. Yang edit juga Rika, suaminya. Iya, suamiku berdua sih. Nah, kalau Son, setahu gue, lu kemana-mana sendiri, cuma pakai handphone, nggak pakai kamera, nggak pakai apa-apa, ngedit sendiri. Gimana nge-handle-nya? Ya nggak pernah pikirin sih gimana handle-nya, hajar aja gitu langsung. Kan enak, nggak usah kalau sendiri kan, kalau mau go ya go. Kayak hari ini gue lagi mau syuting tanaman yang ada di rumah, gue mau cacah dia. Udah let's go, nggak usah pikir-pikir Jadi lagi. cuma bener-bener pakai ring light, pakai apa, terus Nggak usah ring light. Ring light B mulai, ring light. Gue kan ininya sama ring light deh, lain kali sama ring light. Ya sebenarnya waktu di edit aku ada peranin juga, rata-rata setiap edit aku pasti peranin Bener-bener pure dari handphone doang. handphone. Terus ketika dari handphone sendiri gitu kan, untuk ngisi kontennya ataupun ngasih judul biar bisa orang menggelitik lah. Ya. Itu sama idenya tuh mana sih? Gue pengen gali gitu. Jadi cara edit video dan apa trik-trik buat YouTube semua aku Google sendiri. Karena sekarang kita fortunate ya, kita di zaman yang apa-apa jawabannya udah ada sebenarnya. Jangan males ngulik. Jangan malas Ya. ngulik ya. Jadi ada tipnya gitu, contohnya gimana kita bisa memaximize view klik ke video kita ya. Salah satu harus ada foto yang bagus. Jadi kita YouTube covernya yang orang klik harus menarik thumbnail namanya. Thumbnail harus sangat bagus gitu. Terus title-nya juga harus, karena orang search kan keyword-nya, jadi keyword-nya harus dipanjangin. Saya nggak pernah pakai hashtag malah. Oh, kamu malah nggak pernah pakai hashtag? Iya, cuma bisa ketemu juga. Iya, orang bisa ketemu judul sama deskripsi juga. Dari deskripsi orang sebenarnya kalau search, contohnya mau dari water propagation apa gitu, mereka asal deskripsi kita ada kata ketuanya ketemu gitu. Jadi dari sana semua Google lah atau YouTube gitu. Dan editing juga setiap kali aku mikir, aduh gue mau edit ini cuma gue nggak punya skillnya. Jadi gue nanya how to gitu.
how to add picture in a frame Iya, gitu. ya, dia otodidak loh. Iya. One self service semua. Yang penting ada internet nyambung, semua ada. Awal-awal kalau belajar editing sebenarnya tuh nggak gampang. Tapi kalau aku bilang ya rata-rata ambil 3 hari bener-bener searching, belajar. Itu seumur hidup kamu udah bisa gitu. Jadi skill yang nggak usah. Bahkan sekarang kalau kadang-kadang ada youtuber baru sering nanya kan, oh ini gimana kan, aku bisa arahin. Nah itu bikin aku seneng justru. Nice. Oke Yuki, pertanyaan ini dari awal gue terkait kenapa lu gak bikin YouTube? Kenapa cuma by kayaknya Instagram? sama ya, males. Males. Jadi Ada kepikiran bikin iya, YouTube iya. nggak? Atau Sebenarnya enggak? awalnya tuh harusnya kalau YouTube malah travel dulu ya, karena kan emang aku sebenarnya kan emang fokusnya selama ini travel dan konten travel tuh banyak sekali sebenarnya banyak sekali numpuk yang sebenarnya belum dikerjain gitu kan. Cuma kayak selalu selama ini karena sebenarnya aku selain misalnya aku travel di rumah tuh sebenarnya ada hobi lain yaitu kucing gitu kan. Jadi sebenarnya terpecah-pecah gitu, terpecah-pecah sering keluar, kemudian harus ngurus kucing dan sekarang nambah tanaman gitu kan. Jadi pada akhirnya ya tau lah orang rumah tuh gimana, aku kayak harus loncat-loncat dari 3 hal ini dan sekarang tiga-tiganya mulai sibuk nih gitu kan, karena traveling kan mulai jalan kan, lagi mulai ya. jalan gitu kan, gimana ninggalin kucing, gimana ninggalin tanaman gitu kan. Akhirnya memang jujur saja gitu saya terpecah-pecah gitu pikirannya kalau mau bikin konten. Cuma sebenarnya untuk sekarang ini kayak kemarin udah aku ke US gitu kan, traveling, pekerjaan traveling juga. Enaknya bahwa aku sudah hobi tanaman hias adalah kemanapun sekarang akhirnya selalu mencari tanaman hias gitu kan, selalu mencari tanaman gitu kan, selalu explore. Misalnya ketika kemarin ke New York, selama ini ada aku suka acara ya ini ya fashion itu ya. yang para fashion New York Fashion Week kan. Maksudnya selama ini aku pertama tahu gitu kan, kalau misalnya kita traveling kemana-mana tuh aku suka nyari tanaman gitu kan. Cuma selama ini kan nggak pernah ada di rumah. Nah begitu sekarang udah tahu banyak spesies tanaman, akhirnya kalau keluar negeri, wah ini tanaman ini tuh, nih, ini gitu go kan. inter nih, ada di sini nih. Dan kemarin enaknya aku ke Bronx itu ada New York Botanical Garden, itu puas banget sih di sana koleksinya kan. Wah gila aroidnya bagus banget gitu. Ketika ke sana terus akhirnya ngelihat ada itu udah aku bikin si kontennya, nanti mungkin akan aku naikin gitu kan, ada videonya, ada foto-fotonya. Dimana aku bisa misalnya ngelihat mereka pilo ini ada, pilo apa, dan semua yang kita ada di rumah gitu ya. Misalnya ada Monstera silvepecana, mereka rambat-rambatin, ada banyak Ligoniera, mereka rambatin gitu, ada Anturium juga. Nah dari situ sebenarnya aku selain bahwa misalnya kayak membandingkan gitu kan antara bagaimana sih sebenarnya mereka mengelola. Selama ini aku mikirin wisata, misalnya destinasi, kalau aku ke US, ke National Park, aku bandingin misalnya kenapa National Park Indonesia nggak gini-gini gitu. Ketika misalnya itu berkaitan dengan pekerjaan, aku lagi di hire sama Kementerian Pariwisata, itu yang biasanya aku sampaikan. Misalnya, Pak saya ke sana National Parknya begini ngelolanya, kenapa Indonesia nggak gitu misalnya. Itu kalau travel. Nah sekarang karena tanaman, yang aku perhatikan malah Botanical Garden gitu kan. Makanya ketika ngeliat ke sana kemarin ke US, terus aku akhirnya ke sini kan, aku ke Bedugul, aku ke Kebun Raya Bali kemarin, ke Cibodas, terus kayak yang terbaru ini juga ke Kebun Raya Boleh ya, gitu boleh kan. foto-foto. Sebenarnya itu sebenarnya ya semacam membandingkan gitu kan, gimana sih apa misalnya kurangnya Indonesia pengelolaan tanamannya gitu kan, bagaimana ketika di US misalnya aku melihatnya ini semua sangat perfect gitu kan, rapi, gimana mereka mendata, menkatalogkan Kalau tanaman-tanaman itu. misalnya Instagram kan message yang kamu sampaikan hanya sebatas foto, video pun ala kadarnya, Iya. maksudnya tidak. Kalau ini kan series Iya, panjang. iya betul. Emang nggak ada keinginan buat itu atau emang? Harusnya ada sih, ya. Didoakan saja ya. Tapi semoga Kayaknya lebih butuh fokus. tim sih. Iya. Harus ada tim sih. Iya, iya. Kalau kita soalnya bisa sendiri. Iya. Karena ada fokusnya di situ, gitu. Ada fokusnya kan banyak Aku macam-macam. nanya sama Yuki, sekarang dengan suka tanaman, terus yang jago dengan program gitu kan. Sekarang orang kenal Yuki tuh. Nah itu dia, akhirnya follower selama ini kan follower travel ya kan banyaknya ya. Mungkin ada juga yang follower hobi kucing gitu. Ketika akhirnya saya main tanaman, terlihatlah gitu bagaimana follower menanggapi hobi baru saya gitu misalnya kan. Awalnya yang misalnya mereka follow karena travel, begitu melihat, oh ini postingnya daun-daun terus nih foto-fotonya ya kan. Influence orang yang suka travel main iya, tanaman. iya. Akhirnya ada juga beberapa yang saya lihat yang kan tahu ya, kalau kita nih yang punya sering aktif di media sosial pasti tahu follower-follower tertentu yang sering interaksi sama kita misalnya. Kita bisa melihat lah bagaimana pola follower kita gitu lah berkembang atau apa. Ya saya melihat bahwa memang ada pengaruhnya gitu dengan aku tanaman hias, dengan misalnya aku juga suka sharing pet, kucing gitu kan. Orang-orang ini relate juga ternyata, karena ternyata memang hype-nya tanaman hias kan sekarang bukan cuma di iya, Indonesia doang. iya.
di seluruh dunia gitu kan, dan semua usia kan sekarang Iya. semua kalangan gitu kan. Jadi otomatis ketika akhirnya aku juga di platform aku di media sosial aku sharing tanaman, ya akhirnya untungnya nyambung Tapi emang gitu. itu satu-satunya namanya UK Anulia, ya udah nggak Iya. ada yang Kalau akun tanaman sih oh ya ada, ada cuman yang ya, Soil Plants itu ya. Iya. Nah, ini aku penasaran, YouTuber tanaman kan ada beberapa ya sekarang. Udah mulai banyak lah, ini mulai banyak. Yes. Kalian tuh saling compete nggak sih? Maksudnya gini, gue udah nge-vlog di sana duluan nih, atau gue mau nge-vlog di sana? Enggak, gue pengen tahu di antara berdua nih kali ya. Kalian salingnya ininya gimana nih? Mau tayang duluan apa gimana tuh? Kalau menurut aku malah kalau misalnya pengen nge-vlog, tahu ada orang yang pernah nge-vlog duluan, aku nonton. Berusaha explore apa yang kira-kira belum Explore. sisi yang Ya, sisi yang lain, belum kayak gitu. dibicarakan. Kayak waktu kata Om Chandra itu, yang apa episode 3 itu kan masih dia udah duluan ya, Mem. Jadi aku lihat apa yang buat referensi sih jadinya. Jadi ada bagian lain yang mana belum dikorek apa segala macam masih bisa kamu ini. Kalau Son sendiri gimana? Mungkin karena kita emang audiensnya beda. Tapi jujurnya kalau aku lihat banyak blogger sebenarnya path-nya sama. Jadi contohnya mau ngeblog di Taman Raya Bogor, mau ngeblog di tempatnya Pak Chandra di Ragunan, itu pasti ada overlap, pasti 100%. Apalagi judulnya nursery tour kan ya, tahu lah tempatnya di mana pasti kan Iya. ujung-ujungnya sama kan. Jadi emang nggak sengaja, tapi nggak dipikirin juga sebenarnya. Aku nggak pernah pikirin.